Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa jelang satu hari peringatan 78 tahun Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 17 Agustus besok 2023. Mudah-mudahan negeri kita dalam keadaan lebih baik di masa yang akan datang, dan perekonomian kita mudah-mudahan tetap tumbuh dan berdampak kepada rakyat kita, masyarakat atau kita semua, ekonomi terkoreksi dengan baik, maksudnya lebih baik ke depan, kondisi bangsa kita lebih baik, persatuan semakin kokoh, dan kita menyambut kita menyongsong pemilu kita dengan riang gembira, dengan pilihan dengan menentukan pilihan dengan kritis terhadap calon-calon pimpinan, calon-calon presiden yang tersedia saat ini. Dan mungkin tersedia saat ini kan boleh dikata sudah close ya, yaitu 3 pasang, yaitu Anies Rashid Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Saudara sekalian, kita menyaksikan akhir-akhir ini kesan yang sangat kuat terjadi belahan ya, perpecahan di tingkat elit, bukan pemerintah tetapi antara partai pengusung dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Saudara, beberapa waktu yang lalu, mungkin mulahnya beberapa waktu yang lalu, Partai Golkar, Partai PAN, kemudian PKB dan Gerindra mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Gabungan keempat partai ini, terutama 2 partai yang terakhir yang barusan 4 atau 5 hari yang lalu, Partai Golkar dan Partai PAN, bergabung untuk mendukung Prabowo Subianto, padahal sebelumnya digadang-gadang diduga terutama Partai Golkar akan mendukung Ganjar Pranowo, PDIP Perjuangan. Nah, kalau Partai Nasdem maupun PKS dan Demokrat memang sejak akhir tahun lalu tandanya kelihatan, kemudian nanti diresmikan pada awal tahun ini 2023, konsisten mendukung Anies Rashid Baswedan, dan PDIP mendukung Ganjar Pranowo, kemudian didukung oleh P3 dan 2 partai non-parlemen, yaitu Hanura maupun Partai Perindo. Nah, sementara PSI yang awalnya banyak pengurus yang fanatik mendukung Ganjar Pranowo, ternyata juga kelihatannya akan mendukung Prabowo Subianto, sehingga terjadi perpecahan di kepengurusan PSI. Sebagian sudah meninggalkan PSI, menyatakan mundur karena dianggap PSI tidak konsisten memberi dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Nah, saudara sekalian, banyak pihak menganalisa bahwa Jokowi meninggalkan bergabungnya partai-partai seperti Golkar maupun PSI, walaupun PSI belum resmi, tetapi tanda-tanda karena itu ada. Kemudian sebagian dari relawan-relawan Jokowi mendukung Prabowo, itu termasuk PAN kemarin, itu dianggap bahwa bagian dari kode Jokowi atau Jokowi akan mengarah mendukung Prabowo di Pilpres yang akan datang. Nah, walaupun Jokowi kemudian 2 hari yang lalu membantah bahwa dia tidak ikut campur di dalam urusan pencapresan yang dilakukan oleh partai. Namun saudara sekalian, sebelumnya kita sudah ingat, akhir tahun lalu bahkan awal tahun ini, Jokowi mengatakan dia akan cawe-cawe, artinya dia akan mewarnai, dia ikut campur dalam urusan Pilpres, sehingga kesan itu tidak bisa dibantah apapun yang dikatakan, karena kita juga yakin, bahkan juga banyak sekali para analis mengatakan bahwa Golkar dan PAN itu kan ketua-ketua umumnya diduga bermasalah, tanda petik diduga dikasih korupsi ya, ada terlilit korupsi, termasuk Caimin, ketua umum PKB yang terkenal dengan kardus durengnya ya, kemudian masih digantung di KPK. Kemudian juga Erlangga soal minyak goreng, kemudian juga Zulkifli Hasan sebagai ketua PAN soal kehutanan, kemudian Prabowo sendiri sebetulnya bersalah soal misalnya pembangunan food station yang tidak beres, bahkan
kayunya sudah ditebang habis, sudah sebagian sudah kering, tapi hasilnya tidak ada. Diduga ada triliunan uang negara dihambur situ, tapi tidak beres. Itu yang kemudian kemarin Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan kritik keras terhadap kebijakan itu, karena salah satunya dianggap mencemari, merusak lingkungan. Sehingga ada sebagian mengatakan bahwa berkumpulnya koalisi di Gerindra untuk mendukung Prabowo, Golkar, PAN, dan PKB adalah koalisi partai-partai bermasalah, tanda petik. Ketua-ketua umumnya bermasalah, ada indikasi korupsinya. Sehingga mereka ini sepenuhnya mendapatkan semacam warning, peringatan atau semacam guide ya, petunjuk, Pak Jokowi kalian gabung ke sini, mereka pun gabung ke sana. Nah, dan akhirnya dianggap PDIP ditinggal, sisa PDIP sendiri dan P3. Walaupun PDIP sendiri tanpa koalisi pun mereka bisa memenuhi syarat untuk mencalonkan capres di Pilpres 2024 akan datang, karena mereka memiliki lebih dari 20% presiden threshold. Nah, yang tidak tergoyahkan adalah Anies Rashid Baswedan, dan dia luar biasa konsolidasi para relawan, para capres sendiri keliling terus untuk membangun, berkonsolidasi dengan masyarakat, dan nampak betul bahwa dukungan dan masyarakat di mana dia berada, di mana dia datang, ibarat semut mengelilingi gula. Luar biasa Anies Rashid Baswedan, sehingga mereka tidak terbebani dengan secara psikologis dengan situasi tarik menarik. Selama ini kan Prabowo berupaya untuk menarik dukungan Jokowi, kemudian demikian juga PDIP, tetapi kelihatannya yang bergabungnya Golkar dan PAN ke dukung Prabowo itu dianggap alasan besar, petunjuk yang dianggap paling nyata bahwa Jokowi mengarahkan dua partai itu untuk dukung Prabowo, sehingga dianggap ada pengkhianatan Pak Jokowi terhadap PDIP, di mana PDIP selama ini memberi dukungan mulai dari wali kota, kemudian jadi gubernur DKI sampai kepada Pilpres. Dianggap PDIP memiliki saham terbesar dalam mengendorse Jokowi menjadi presiden, walaupun setelah menjadi presiden dia dianggap diberi predikat sebagai petugas partai. Nah, ini kemudian Ganjar juga seperti itu, sehingga dianggap bahwa apa yang terjadi, hiruk pikuk para analis ya terhadap situasi politik yang seperti ini, di mana memperebutkan pengaruh Jokowi, mana PDIP berupaya untuk Pak Jokowi membantu PDIP dan capres mereka, demikian juga Gerindra melalui Prabowo juga begitu, dan akhirnya kini semakin terlihat bahwa Pak Jokowi ingin mengendorse Prabowo Subianto, apalagi kalau misalnya Mahkamah Konstitusi 1-2 hari ke depan memutuskan mengevaluasi masa usia capres dan cawapres dari 40 tahun menurut undang-undang yang berlaku saat ini ke 35 atau ke 30. Dengan begitu maka orang semakin yakin bahwa anaknya Pak Jokowi wali kota Solo, Ganjar, itu dipersiapkan sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Kalau itu terwujud maka lengkaplah sudah penderitaan atau pengkhianatan Jokowi terhadap PDIP. Nah, saudara sekalian, pada deklarasi dukungan Golkar maupun PAN ya pada beberapa waktu yang lalu terhadap Prabowo Subianto sebagai capres mereka, atau gabungan ini bergabung ke koalisi Indonesia Raya itu, Pak Prabowo setelah itu mengatakan bahwa kita harus berjuang untuk mendapatkan kekuasaan. Walaupun dia mengatakan dia berjuang untuk meminta kekuasaan dari rakyat, katanya untuk rakyat, kekuasaan itu diperlukan untuk rakyat. Sebagaimana kita tahu, Pak Prabowo Subianto telah tampil di Pilpres ini kali ini sudah keempat kalinya. Kalau bisa tidak ada halangan aral melintang, maka dia keempat kalinya capres 3 kali dan 1 kali sebagai cawapresnya Ibu Megawati waktu itu, dan 3 kali berturut-turut kalah, dan beliau belum terlalu puas, masih tetap juga untuk calon kali ini. Nah, kalau ini misalnya kalau dia kalah lagi, kemungkinan kalau dia masih sehat atau apa, kemungkinan masih calon lagi di 2029 yang akan datang, karena memang Gerindra adalah miliknya Prabowo. Itulah demokrasi versi mereka ya, mereka. Jadi Prabowo seakan-akan tidak pernah puas
dan tidak akan pernah memberi ruang kepada yang capres lain yang lebih muda dari usianya untuk tampil sebagai pemimpin negara. Dia mau ingin dirinya sendiri. Oleh karena itu, tadinya Pak Prabowo mendukung Anies di DKI Jakarta sebagai gubernur, dan dia tidak memberi ruang kepada siapapun, termasuk kepada Sandiaga Uno. Akhirnya Sandiaga Uno juga keluar dari Gerindra untuk kemudian bergabung dengan P3, dan Anies kemudian gabung dengan Nasdem karena Prabowo ingin tetap. Mungkin juga bukan soal Pak Prabowo ingin terus, tetapi memang Gerindra ini rumahnya Prabowo yang tidak boleh diatur oleh orang lain. Nah, saudara sekalian, sekalipun banyak pengamat juga termasuk mantan Wapres JK, Pak Yusuf Kalla mengatakan bahwa bergabungnya banyak partai di dalam satu koalisi untuk capres itu juga tidak menjamin capres yang bersangkutan bisa dipilih oleh rakyat atau memenangkan pilpres. Karena yang rakyat memilih bukan partai, tetapi rakyat itu memilih figur capresnya yang dipilih. Ya, peristiwa gabungnya banyak partai sebetulnya itu sudah pernah terjadi pada tahun 2014, di mana Golkar juga waktu itu dukung Pak Prabowo, ya. PAN juga demikian. Jadi gabungan partai yang banyak waktu itu tuh ada di Prabowo, namun Prabowo tewas juga, akhirnya kalah. Kemudian jauh sebelumnya misalnya dulu JK dengan SBY itu cuma didukung oleh Demokrat sama tahun 2004, ya, tahun Demokrat sama PBB. Tetapi mereka keluar sebagai pemenang dengan jumlah suara 60% lebih, melawan koalisi besar di tempat yang lainnya, itu di Ibu Mega Soekarno Putri waktu itu didukung oleh PDIP, Golkar, Pak Wiranto, kemudian Golkar juga dukung ke sana, partai-partai besar lah, tapi mereka kalah. Nah, oleh karena itu Pak JK mengatakan bahwa itu tidak memberi jaminan, gabungnya koalisi besar partai itu tidak memberi jaminan di Pilpres, ya, untuk mereka bisa memenangkan taruhan Pilpres. Nah, dan itu benar, saya kira itu benar. Nah, apalagi misalnya Prabowo, kemudian Prabowo juga ketika menyampaikan pikiran-pikiran juga tidak terlalu menarik, ya, tidak memukau masyarakat dibanding misalnya Anies atau Ganjar misalnya. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, kembali ke soal tadi, antara kubu Prabowo dengan kubu PDIP ini seakan-akan terjadi perang dingin, ya, karena peran Pak Jokowi diduga telah mengkhianati PDIP, dan oleh karena itu PDIP sebetulnya bukan mengkhianati. Mungkin Pak Jokowi ini kalau benar, ya, sebagaimana yang berkembang beberapa waktu yang lalu bahwa keinginan para pendukungnya termasuk Golkar, PAN waktu itu ingin pemilu Pilpres itu ditiadakan, diperpanjang saja dulu masa jabatan presiden dan sebagainya, itu suarakan oleh Erlangga maupun Caimin termasuk, dan kemudian juga ada Ketua Umum PKB dan Ketua Umum PAN waktu itu yang menjadi trio yang menginginkan supaya masa jabatan presiden itu ditambah. Termasuk ada beberapa menteri terhadap Pak Luhut dan Bahlil Lahadalia, ya, itunya. Jadi wajar kalau mereka ini bergabung ke sana, itu bisa, inilah kelompok yang ingin memperpanjang masa jabatan presiden. Sementara PDIP dan yang lainnya tidak menginginkan itu karena itu melanggar konstitusi. Tidak ada alasan untuk bisa memperpanjang masa jabatan presiden, alasannya tidak ada karena melanggar konstitusi. Jadi gabungnya mereka ke sana adalah mereka yang selama ini berupaya untuk melanggar aturan-aturan termasuk konstitusi bernegara kita. Nah, saudara sekalian, dengan gabungnya mereka menjadi Partai Golkar, Gerindra, kemudian PAN dan PKB ini, maka lengkaplah sudah analisa orang termasuk kita mengatakan bahwa memang ini Pak Jokowi telah berkhianat terhadap Ibu Mega. Dukungan mereka selama ini PDIP terhadap Jokowi selama ini, yang dia juga dianggap sebagai kader PDIP, telah meninggalkan PDIP. Namun sehingga PDIP kelihatannya agak ini, tetapi bagi PDIP, mungkin bagi Ibu Mega dan para elit PDIP menganggap tidak ada masalah kalau memang itu terjadi, karena memang Bu Mega juga punya pengalaman melawan kekuasaan otoriter yang begitu lama, yaitu Pak Harto dulu, dan akhirnya keluar sebagai pemenang juga pada akhirnya. Nah, jadi menarik saudara sekalian, seakan-akan perebutan Pak Prabowo itu yakin betul dia bisa memenangkan Pilpres kalau dapat dukungan dari Jokowi. Tetapi saudara sekalian, harus diingat,
kalau Pak Jokowi itu masih memiliki dukungan yang luar biasa dari rakyat. Kita masih ingat pada bulan-bulan seperti ini, Agustus tahun lalu, lembaga survei ya, Litbang Kompas mengatakan hanya 15% rakyat mengikuti endorsement capres yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Hanya 15% yang bisa ikut ke sana, yang sisanya tidak mau ikut. Nah, yang kedua, saudara sekalian, ada CSIS juga sama hasil temuannya, bahwa masyarakat tidak akan dengan mudah mengikuti apa yang di-endorse oleh Presiden Jokowi, apalagi di masa pemerintahan Presiden Jokowi ini dianggap banyak masalah, yang terutama rakyat kecil yang banyak sengsara akibat kebijakan-kebijakan negara, kemudian janji-janji yang tidak ditepati, janji kampanye yang tidak ditepati, pernyataan janji yang dianggap membohongi rakyat. Itulah yang kemudian rakyat ingin perubahan. Hasil riset dari salah satu lembaga Australia mengatakan 90% lebih rakyat ingin perubahan. Kemudian ada juga Indometric ya, salah itu juga mengatakan hal yang sama. Walaupun kedai kopi risetnya mengatakan 61% rakyat ingin perubahan. Nah, jadi hanya sedikit saja yang ingin, kalau apalagi Prabowo dengan harapan di-endorse Jokowi, dengan harapan mengkampanyekan bahwa dia akan melanjutkan apapun yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun ini, termasuk mungkin penderitaan, termasuk utang yang menggunung, termasuk juga banyak kebohongan, tidak tepati janji yang selama ini oleh Pak Jokowi. Kalau itu dilanjutkan, Prabowo akan tewas dengan mudah. Nah, kira-kira itulah beberapa terhari ini, saudara sekalian, yang kita bisa komentari tentang beberapa fenomena politik, terutama terkait dengan mendukung Pak Jokowi terhadap pengkhianatan Pak Jokowi terhadap PDIP, dan Pak Jokowi dianggap bergabungnya Golkar dan PAN ke Gerindra itu dianggap endorse-nya Pak Jokowi. Itulah gambarannya kawan-kawan sekalian, sehingga dianggap Pak Jokowi telah berbuat khianat terhadap induk semangnya, yaitu Bu Mega, dengan PDIP-nya yang selama ini telah mempelopori dan memotori, bahkan memberi dukungan, sehingga Jokowi menjadi presiden, menjadi pejabat di semua tingkatan, mulai daripada wali kota, gubernur DKI sampai kepada presiden. Akhir yang menyedihkan. Tapi PDIP adalah sebuah partai pejuang. Mereka yang bertarung dan sering dikhianati akan bangkit jauh lebih kuat. Tetapi untuk Pilpres, kita belum bisa meyakini siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Tetapi saya yakin Prabowo tidak akan lolos dalam putaran kedua Pilpres, kalau Pilpres itu andaikan berlangsung 2 putaran. Demikianlah kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.